Ais dan Kiptia Sapitri. Baiklah, kami akan mempresentasikan video kami yang berjudul Korupsi dan Anti Korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan. Dalam perspektif budaya hukum, korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dalam kejujuran, sosial, agama, atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan serius krim karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Pengertian kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa digunakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. Dan 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Setidaknya ada 5 peran masyarakat dalam memberantas korupsi. 1. Pantang terlibat tindak pidana korupsi. 5. Berlatih untuk berintegrasi. 3. Melaporkan tindak pidana korupsi. 4. Memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. 5. Kampanye dan menyebarkan nilai integrasi. Sama sekali Bu. Perkenalkan, nama saya Iskandar dari FM 2019. Sebelumnya di sini izin wawancara Ibu mengenai pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat. Nah, pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat itu menurut pendapat Ibu, bagaimana sih Bu cara menangani pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat? Pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat itu artinya dalam skup warga desa atau dengan aparatur desa atau kegiatan apa? Itu dalam lingkup satu desa itu Bu. Nah, kalau korupsi itu ya yang misalkan misalnya dalam aparatur desa yang mengatur desa. Jadi kalau perlu adanya kita punya garis-garis ketetapan ya, pertama undang-undang itu tetap harus tidak cuma dibaca, tapi harus diresapi tentang anti korupsi ya. Kita sudah dapat nih pelatihan anti korupsi pada pengatur desa itu, pejabat desa, kemudian penegakan itu, dan kemudian kita punya catatan prioritas misalnya nih untuk menjaga keadilan ya, biasa ada adilnya, sejujurnya dan anti KKN. Jadi warga yang benar-benar tidak mampu untuk diutamakan, catat ya. Kemudian apabila ada kondisi bantuan datang, jika kita sudah punya catatan, artinya kita sudah tahu nih siapa saja yang prioritas akan kita beri dengan kondisi ekonomi yang kurang. Kita harus menjaga komitmen itu dari unsur anti korupsi. Kalau menurut Ibu, saran Ibu nih, gimana Bu tentang pencegahan korupsi itu di lingkungan masyarakat? Saran dari Ibu gitu, supaya tidak terjadi meluas gitu Bu. Ya, tetap
komitmen ya dengan undang-undang yang ada, kemudian punya prioritas ya yang seadil-adilnya ya, maksudnya dari orang yang nggak mampu atau apa ya itu harus diutamakan, hati nurani tetap terjaga ya. Maksudnya kita sebagai manusia itu tahu sebenarnya kondisi yang salah dan yang benar. Jadi sebagai manusia yang mengatur ya pertama itu harus bisa adil dan anti korupsi gitu. Karena itu memang peraturan kamu tidak ada undang-undang jaga itu tapi itu Ini segitu aja Bu, cukup. Terima kasih Bu atas saran dan penjelasannya. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.